Tempat yang berbahaya. Di tebing gunung, tebingnya curam, temboknya ribuan meter, batu anehnya bergerigi, energi spiritualnya mengalir, dan kabut serta awan beterbangan. Di puncak gunung yang curam, dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat obat berharga yang disemprotkan dengan cahaya. Tumbuhan ini menyerap aura kabut dan awan, dan ada juga yang ekstra cerah. Kabut melilit tebing di sini, dan di atas tebing, bahkan ada lebih banyak kabut dan awan, seperti negeri dongeng. Woody dan yang lainnya berada di atas tebing ini. Mereka duduk bersila di tebing, dan awan kabut aktif berkibar ke tubuh mereka. Di samping mereka, masing-masing memegang beberapa obat berharga, dan obat-obatan berharga bersinar terang. Sekelompok lebih dari 10 orang duduk bersila dalam lingkaran di sekitar Ruoshui. Di luar, ada lebah berdengung di sekitar mereka. Lebah-lebah ini menakutkan, masing-masing seukuran kepala manusia, dan sengatan lebah itu seperti pedang, bersinar dengan cahaya dingin. Jelas, obat berharga di tebing ini adalah apa yang dijaga lebah ini. Woody dan yang lainnya memilih obat berharga, yang menarik lebah ini untuk menyerang. Lebah sangat kuat, mengepakkan sayapnya, mengaduk aura langit dan bumi, dan momentumnya yang menakutkan. Lebah ini sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki keraguan dan tidak menyerang kerumunan dengan gegabah, dan banyak lebah mengelilingi kerumunan. Kadang-kadang, seekor lebah bergegas menuju kerumunan, tetapi sebelum menyentuh kerumunan, lebah itu meledak dengan sia-sia. Pada saat yang sama, Ruoshui, yang berada di tengah, juga menjadi sedikit pucat saat ini. Di tanah, ada ratusan mayat lebah, yang terlihat mengejutkan. Hanya saja mereka tidak datang sendiri-sendiri, dan lebah-lebah ini mengelilingi mereka, menjebak mereka di sini. Di sisi lain tebing, ada sekelompok prajurit lain, memegang tombak dan menargetkan semua orang dari kejauhan. Woody, jika Anda siap untuk menangkap, saya akan menyelamatkan Anda. Jika tidak, cepat atau lambat, Anda akan terkubur di bawah sengatan lebah. Seorang prajurit berteriak kepada mereka. Woody saling menatap, dia tahu siapa orang-orang ini. Pengikut Tuo Bakuang, sebagai daftar 100 pertunjukan, tentu saja banyak orang yang mau berinvestasi untuk mengikuti. Di antara mereka, ada beberapa keberadaan tingkat Tianjiao. Woody juga mengenal orang yang berbicara saat ini. Dia adalah Fan Hao, orang kuat Tianjiao yang terkenal. Dia juga ingin bersaing untuk posisi peringkat 100 pertunjukan. Kemudian, setelah dikalahkan dengan putus asa oleh Tuo Bakuang, dia memilih untuk mengikuti Tuoba. Gila. Angka-angka di belakangnya, meskipun tidak sebagus dia, juga prajurit Tianjiao, yang semuanya adalah keberadaan harta Tao. Di camp seperti itu, apalagi Woody dan yang lainnya, mereka tidak pernah menanam harta Tao, dan bahkan jika mereka menanam Tao, mereka bukan lawan mereka. Ini bukan tindakan seorang pria untuk mengambil keuntungan dari bahaya orang, kata Woody dingin. Untuk berurusan dengan Anda, kami tidak perlu mengambil keuntungan dari bahaya orang. Woody, jika Anda tertarik, Anda akan ditangkap. Saya akan bergabung dengan Anda untuk mengusir lebah untuk membawa Anda keluar. Fan Hao dikatakan. Kedengarannya bagus, tapi kamu hanya takut dihukum oleh Tuhan, jadi kamu tidak berani mengambil tindakan. Kata Woody. Fan Hao sedikit mengernyit dan menatap lemah Sui, yang dikelilingi oleh kerumunan. Dia melengkung dan anggun. Duduk di sana bersila, kecantikan yang lembut membuat dunia redup dan kehilangan kilaunya. Dia sangat cantik, terutama penampilannya yang halus, yang membuat mereka merasa tak tertahankan untuk terluka. Fan Hao telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi ketika dia melihat yang satu ini, dia masih patah hati. Dia dengan paksa memalingkan muka dari Ruoshui, wanita ini cantik, tetapi sangat aneh. Dia tampaknya diberkati oleh Tuhan, dan siapapun yang ingin menyakitinya akan dihukum. Ratusan ribu mayat lebah di tanah mati karena momok ilahi. Mereka juga telah bergerak, jika mereka tidak mundur dengan cepat, mereka akan dihukum oleh para dewa. Woody, kamu tidak bisa lepas dari bencana ini dengan mengandalkannya, tapi itu bisa membahayakannya. Meskipun aku tidak mengerti apa artinya dia meminjam, tapi kamu bisa melihat wajahnya semakin pucat, dan aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Jika kamu terus seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati, kata Fan Hao dingin. Satu kalimat membuat Woody, Chen Changhe dan yang lainnya terlihat jelek.
Mereka secara alami menemukan situasi Ruo Shui. Dia berada dalam situasi yang buruk saat ini, dan mereka bahkan menyadari bahwa aura Ruo Shui mulai menjadi tidak teratur. Itu juga pertama kalinya bagi mereka untuk mengetahui bahwa Ruo Shui diberkati oleh Tuhan, tetapi terlalu banyak konsumsi juga akan membayar harganya. Chen Changhe dan aku memblokir mereka sejenak. Luoqi, bawa pergi suster junior Ruo Shui dan yang lainnya. Wu Wudi tiba-tiba berkata kepada Luoqi. Luoqi menggertakkan giginya dan berkata, jika suster junior Ruo Shui sendirian, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, dan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kami saat ini. Dengan kekuatanmu, baik Feng Kun maupun Fan Hao dan yang lainnya tidak dapat melakukannya. Tangani itu. Suster junior Sui akan pergi dulu, kita baru saja bertengkar hebat. Ruo Shui mendengar kata-kata mereka, tetapi berkata kakak perempuan, tidak masalah, saya hanya memiliki kepala yang berat, dan tidak akan ada masalah lain. Sementara Ruo Shui sedang berbicara, dua lebah lagi bergegas menuju kerumunan. Kedua lebah itu meledak, dan tubuh Ruo Shui terhuyung-huyung, dan napasnya menjadi semakin tidak teratur. Tembak Fan Hao mendengus ketika dia melihat adegan ini, dan meledak dengan kekuatan, dan menembak Wu Wudi dan yang lainnya. Mereka sangat terampil dalam menembak, tidak pernah menargetkan Ruo Shui, tetapi hanya menargetkan Wu Wudi dan yang lainnya. Meskipun, Wu Wudi dan yang lainnya terlindung karena mereka dekat dengan Ruo Shui. Tapi, selama Ruo Shui tidak bermusuhan, kekuatan perlindungan tidak begitu kuat. Fan Hao merasa bahwa dia bisa melawan kekuatan pelindung seperti itu. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ada juga seniman bela diri seperti Lu Wangfu yang menatapnya. Dia ingin mengalahkan Dao Zong dan orang-orang ini sesegera mungkin. Tembakan Fan Hao jauh lebih kuat daripada lebah, dan dia memiliki keterampilan. Sebuah tembakan datang, membawa kekuatan besar. Kekuatan besar menyerang Wu Wudi, dan ekspresi Wu Wudi berubah. Dia juga meledakkan kekuatannya, menunjukkan keterampilan tempurnya, dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, langsung menghadapi Siang Fan Hao. Ledakan. Dengan suara keras, Wu Wudi hanya merasakan darahnya berjatuhan dan merasa sangat tidak nyaman. Fan Hao, bagaimanapun, terbang ke belakang, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Wu Wudi secara alami jauh lebih rendah darinya, tetapi kekuatan perlindungan yang dikombinasikan dengan pukulan Wu Wudi sebenarnya menyebabkan dia muntah darah. Tapi dia tidak kecewa, tapi sangat senang. Benar saja, selama kita tidak memusuhi lemah Sui. Kekuatan perlindungan lemah Sui turun drastis. Itu murni karena kedekatan mereka sehingga Wu Wudi dan yang lainnya telah terkena beberapa dari mereka. Ayo lakukan bersama, jangan memusuhi dia di tengah. Jauhkan mereka darinya, teriak Fan Hao. Kata-kata Fan Hao membuat sekelompok lebah berdengung lebih keras. Seolah-olah mereka mengerti kata-kata Fan Hao, mereka sebenarnya ingin bergabung dengan Fan Hao untuk membersihkan Wu Wudi dan yang lainnya. Feng dan Fan Hao bekerja sama, terus-menerus menyerang Wu Wudi. Ruo Shui masih melindungi mereka, tapi Fan Hao sama sekali tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Jika bukan karena permusuhan yang kuat dari Bi, Ruo Shui tidak akan bisa melindungi mereka. Namun meski begitu, kekuatan perlindungan terbatas, dan Wu Wudi dan yang lainnya berulang kali diserang. Mereka akhirnya tidak bisa menahan. Di bawah pengaruh Fan Hao dan yang lainnya, Wu Wudi dan Chen Changhe langsung dikejutkan oleh beberapa langkah. Pada saat ini, mereka jauh dari air yang lemah. Pada saat ini, sekelompok lebah bergegas ke arah mereka, dan pada saat yang sama, Fan Hao dan yang lainnya juga bergegas ke depan. Aku sudah mengatakan sejak lama bahwa itu adalah pilihan terbaikmu untuk menangkapmu. Dengan gerakan ini, aku akan langsung menekanmu. Tembakan Fan Hao, dan tombak panjang itu langsung ditebaskan ke Wu Wudi. Dia juga tidak peduli dengan jarum lebah yang menusuk Wu Wudi, selama dia tidak ditikam sampai mati pada satu waktu, itu tidak masalah baginya. Selama orang-orang ini masih hidup, bawa mereka ke Sekte Dao dengan imbalan Tuo Bakuang. Wu Wudi dan Chen Changhe buru-buru melawan kawanan lebah. Ekspresi mereka sangat berubah ketika mereka melihat serangan Fan Hao. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan Fan Hao. Sebuah tembakan datang dan langsung mengenai dada Wu Wudi. Mata Wu Wudi melebar, dan tubuhnya ingin mundur,
tetapi segerombolan lebah meledak dan tidak bisa mundur sama sekali. Melihat tombak itu akan mengenainya, dia mendengar suara keras dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Sosok Fan Hao mundur puluhan langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Sosok itu tidak tinggal, dan menembak berulang kali, dan di antara belokan, cahaya pedang meledak, dan beberapa prajurit yang membunuh mereka terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya pedang terus menyapu, menebas lebah raksasa itu. Lebah raksasa itu menebas menjadi dua dan terbelah menjadi dua bagian. Su Wuzu. Ekspresi Fan Hao berubah ketika dia melihat orang itu datang. Su Wuzu membuat beberapa tembakan dan memotong koloni lebah. Koloni lebah telah dihukum oleh air yang lemah, dan banyak dari mereka telah mati, meskipun masih banyak saat ini. Namun, Sky Splitting Slash Su Wuzu terus menebas, dan setengah lainnya mati. Penindasan kuat Su Wuzu membuat Feng Kun juga takut, berputar-putar dengan riuh, dan tidak melakukan tembakan lagi. Su Wuzu melirik koloni lebah yang cerdas, memandang Fan Hao dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku?" Wajah Fan Hao membiru dan putih, dan dia berpikir bahwa Su Wuzu datang begitu cepat. Tuoba Kuang bukan lawan Su Wuzu, bagaimana bisa dia menjadi lawan Su Wuzu? Fan Hao berkata dengan dingin, "Meskipun kamu kuat, bisakah kamu selalu melindungi mereka?" Su Wuzu melirik Fan Hao dan tiba-tiba tertawa, dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu atau apa? Mengancam saya di sini?" Wajah Fan Hao menegang, dia memandang Su Wuzu dan berkata, "Kamu sebaiknya membiarkan Tuan Muda Tuoba pergi, atau kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Su Wuzu mencibir dan berkata, "Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda dengan jelas, jika Anda berani menyerang murid Taois saya lagi, jika murid Taois saya menyakiti satu orang, saya akan memotong jari Tuoba Kuang. Kamu berani?" Sebelum Fan Hao berbicara, salah satu prajurit berteriak. Su Wuzu mencibir, meliriknya, dan kemudian suaranya meledak, sosoknya secepat kilat, dan langsung datang kepadanya, dan kemudian ledakan energi pedang melesat. Wajah lawan berubah drastis, dan dia mengerahkan kekuatannya untuk menahan niat pedang Su Wuzu. Tapi seberapa kuat Su Wuzu saat ini, bagaimana dia bisa menghentikannya sekali saja? Energi pedang menembus langsung melalui telapak tangan yang dia lawan, menembus lubang di telapak tangannya, dan darah meneteskan merah. Prajurit itu mengatupkan jarinya dan berteriak lagi, dan menatap Su Wuzu dengan muram. "Jangan katakan hal bodoh seperti itu, aku hanya tidak suka membunuh orang, bukan karena aku tidak berani membunuh orang. Apakah Anda ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat membunuh Anda semua sekarang?" Su Wuzu memandang Fan Hao dan yang lainnya dan berkata. Wajah Fan Hao berubah menjadi biru dan putih. Su Wuzu memandang Fan Hao dan berkata, "Saya tidak ingin Tuoba Kuang menderita, jadi hormatilah murid Sekte Dao saya. Anda dapat mencoba dan mengambil tindakan terhadap murid Sekte Dao saya, lihat apakah saya berani membunuh Tuoba Kuang, tetapi saya ingin melihat, di dalam hati Anda, kehidupan murid Sekte Dao saya lebih penting, atau kehidupan Tuoba Kuang lebih penting." Fan Hao dan sekelompok orang memelototi Su Wuzu dalam pikiran Taois, apakah kehidupan murid Dao Zong atau kehidupan guru Tuoba lebih penting? Su Wuzu tertawa dan berkata, "Dalam hati saya, kehidupan murid-murid Sekte Dao saya secara alami lebih penting. Hanya saja, jika itu Tuoba Kuang, apakah dia akan diancam?" Fan Hao dan yang lainnya terdiam, jika orang seperti Tuoba Kuang tidak kuat dan tak tertandingi, bagaimana? Mereka bisa menjadi anggota daftar 100 pertunjukan. Tentu saja dia tidak akan diancam. Lalu, Su Wuzu bisa diancam. Tentu saja, masih ada perbedaan antara aku dan Tuoba Kuang. Saya baik dan emosional. Jadi, menangkap murid Taois mungkin membuatku setuju untuk bertukar.